Secara umum, saya, saya bukan tipe orang yang benar-benar bisa disebut sebagai seorang pengamat fashion gitu ya, pengamat tren berpakaian. Saya bahkan nggak gitu suka belanja, dan percaya atau tidak, yang saya pakai hari ini baru saya beli kemarin, dan terakhir saya beli jeans kayaknya 2 tahun yang lalu, apa 3 tahun yang lalu. Saya tuh merhatiin pakaian tuh lebih kepada aspek fungsional. Tapi terkait dengan aspek fungsional, saya pun menyadari bahwa berpenampilan itu penting. Utamanya konteksnya adalah ketika kita bekerja sebagai seorang public speaker. Karena pakaian, sebenarnya kalau kita tarik mundur untuk konteks yang lebih global, pakaian adalah bagian dari personal branding kita. Pakaian adalah bagian dari citra yang ingin kita sampaikan. Tapi pakaian juga adalah bagian dari kesan yang ingin kita tanamkan di benak penontonnya. Jadi ada pesan yang kita mau sampaikan, tapi ada juga kesan yang mereka harus tangkap dari pakaian kita. Kasarnya kalau misalkan kita ingin ngomongin sesuatu yang serius, maka jangan datang dengan celana pendek bunga-bunga, sendal swallow, dan kaos bolong-bolong gitu. Kecuali kalau kaos bolong-bolongnya yang ada tuh, saya nggak tahu mereknya, tapi ada tren model-model tuh pakai kaos bolong-bolong. Aneh kata saya, kayak kuli kaosnya bolong-bolong. Tapi secara umum penampilan itu penting dan memang harus diperhatikan. Nanti kita akan ngebahas lebih dalam, tapi bagi siapapun yang pekerjaannya adalah berbicara di depan publik, mohon disadari bahwa kita tidak bisa sesantai itu dan tidak bisa secuek itu dengan penampilan kita. Saya tahu akan ada banyak yang bilang, loh kan guanya kayak gini, orangnya seperti ini, terima apa adanya dong. Buat apa gue dandan tapi itu berpura-pura dan itu bukan menjadi gua? Apakah lu mau memaksa gue berbohong? Mungkin itu benar kalau konteksnya lebih kepada personal branding, tapi ketika konteksnya berbicara di depan publik, Anda punya tujuan yang harus Anda capai. Berbicara di depan publik kan ada alasannya, ada tujuannya, dan tujuan itu bisa tercapai dibantu dengan pesan yang ingin Anda sampaikan atau kesan yang ingin dirasakan oleh penonton, dan itu datang bukan hanya dari kata-kata, bukan hanya dari gerak tangan, bukan hanya dari raut muka, tapi dari penampilan kita. Kita akan ngebahas mengenai cara berpenampilan, dan ketika saya bilang cara berpenampilan tentu bukan cara pakai baju dong. Tidak mungkin Anda tidak tahu caranya pakai kaos. Nggak mungkin dong ada yang mau naruh di leher pakai lubang lengan. Kaos biasa jadi turtleneck, tidak mungkin. Kita akan ngebahas soal kesesuaian. Bagaimana caranya kita berpenampilan dikaitkan dengan apa yang akan kita bicarakan di depan publik. Kita bicara kesesuaian. Apa yang sesuai dengan tujuan seperti apa, dengan acara seperti apa. Saya akan ambil contoh beberapa foto-foto pakaian yang suka saya pakai ketika harus berbicara di depan publik. Kita keluarkan contoh yang pertama. Yang Anda lihat saat ini adalah pakaian yang lebih sering saya gunakan ketika konteksnya adalah smart casual. Untuk Anda yang mungkin dari siaran baru mulai nge-MC atau mulai jadi moderator, kadang-kadang di tornya, terms of reference-nya, ada tulisan pakaian smart casual. Apa tuh? Kalau bercandaan anak radio, kan pakaiannya casual, smartnya dari gue nya. Bukan itu yang dimaksud. Intinya kayaknya rapih tapi masih santai. Itu kayaknya definisi yang lebih sederhana. Rapih tapi santai. Makanya kalau Anda lihat itu di bawahnya itu adalah celana kain, celana biru, ada sepatu pantofel. Kemudian saya masih pakai kemeja. Sebenarnya saya bisa aja cuman pakai kemeja, tapi kelihatannya agak polos kayak karyawan, tetap harus kelihatan agak lebih rapih dikit, setidaknya karyawan yang agak lebih mahal gajinya, makanya ditambahin cardigan. Cardigan di luar itu bahannya kaos, dan itu yang ngasih nuansa santainya, tapi kerah dan celana kain dan sepatunya itu yang ngasih efek formalnya. Biasanya ini digunakan untuk diskusi-diskusi di instansi pemerintah atau organisasi pemerintah yang penontonnya anak muda, sering kayak gitu. Jadi organisasinya resmi, tapi penontonnya anak muda. Misalnya sosialisasi mengenai, misalnya ya, kartu Indonesia Pintar mahasiswa di hadapan anak-anak kampus Atmajaya. Kalau misalnya saya datang pakai batiknya warnanya gelap, terus pakai celana hitam,
akan terdengar membosankan. Penontonnya butuh sesuatu, kesan yang ingin kita sampaikan adalah bahwa kita tidak membosankan, bahwa walaupun kita datang dari instansi pemerintah atau mewakili pemerintah, kita punya semangat yang agak-agak santai. Mungkin pilihan warnanya lebih terang gitu, kurang lebihnya. Kita coba lihat foto berikutnya. Ini perlu saya informasikan sudah terjadi foto cukup lama. Anda bisa lihat perut saya relatif rata di situ. Ini biasanya kalau misalnya acaranya non formal, tapi tetap bertugas sebagai seorang public speaker. Misalnya saya harus ngisi acara musik atau misalnya nge-MC untuk acara musik. Kalau dilihat dari jaketnya, biasanya ini saya gunakan di acara-acara musik yang di dalam ruangan. Karena di Jakarta pakai jaket maut konsekuensinya, atau di tempat yang dingin lah di Batu, Malang atau bahkan mungkin luar negeri. Tapi secara umum yang ingin pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa saya sesuai dengan acaranya. Saya nggak datang ke sebuah konser musik yang misalnya menghadirkan Malik and Essentials dan misalkan 420 gitu, datang pakai jas kayaknya nggak sesuai aja gitu. Jadi kita ingin menyampaikan kesan kepada penonton bahwa dia adalah si pembicara publik ini adalah bagian dari kita, bukan orang aneh, nggak kerasa lepas dari acara, tapi juga masih kelihatan cukup enak dilihat lah kurang lebihnya. Oke, kita lihat lagi foto berikutnya. Oke, foto yang Anda lihat saat ini adalah foto dari setelan pakaian yang sering saya pakai ketika acuannya adalah formal. Di Indonesia secara umum formal itu cuman berarti dua, jas dan batik. Itu dia. Warna sih dibebasin. Kadang-kadang ini masukan aja. Kalau dibilang formal perlu ditanya warna jasnya dan warna dasinya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita membawakan acara untuk acara-acara formal, terus itu adalah datang dari sebuah perusahaan yang kompetitornya tuh warna tertentu. Mungkin belum pernah ada pengalaman, tapi saya sering sekali mesti MC untuk acara telco. Saya disarankan untuk pakai jas merah. Saya bilang saya tidak punya jas merah, saya bukan kader partai. Saya bisa usul dasi saya yang merah. Jadi misalnya jasnya hitam, kemejanya putih, dasinya merah. Dan saya dilarang untuk pakai warna-warna lain karena mengingatkan akan telco lain. Atau mungkin startup e-commerce deh, ada warna-warna khusus. Dan itu mesti diperhatikan. Nah, jadi kalau Anda diminta untuk pakai formal, Anda laki-laki, saya usul pakai jas, aman sifatnya. Kalau perempuan, mohon maaf saya nggak bisa bantu, tapi saya bisa asumsikan biasanya dress dan lebih terbuka biasanya. Saya tuh paling kasihan sama MC perempuan kalau di acara-acara gala dinner gitu atau di acara-acara korporat, karena yang laki-laki enak pakai jas, acaranya bisa ASEAN kan, bukan ASEAN, maksudnya ber-AC, sementara perempuan terbuka gitu. Tapi untuk perempuan mungkin ada orang lain yang bisa lebih membantu. Kita lihat foto berikutnya. Oke, nah ini batik memang, tapi batik ini tidak batik yang bisa kita kategorikan sebagai batik formal. Anda bisa lihat dari pilihan warnanya, saya sengaja pakai pilihan warna seperti itu yang ada warna pinknya, kemudian bawahnya tuh celana kain tapi warnanya terang. Kalau Anda lihat foto itunya di bawahnya saya pakai sneakers putih. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Ini adalah foto pakaian saya ketika manggung di Pragiwaksono Stand Up Comedy Special di Plenary Hall JCC. Saya ingin rapih, saya ingin mewakili Indonesia, tapi saya mau ngasih tahu bahwa pertunjukan ini tuh santai, nggak seserius pertunjukan saya sebelumnya. Seandainya ada fotonya atau mungkin teman-teman bisa cari tahu, di pertunjukan sebelumnya, yaitu judulnya Juru Bicara Stand Up Comedy Special di The Casablanca, saya pakai tenun yang kelihatan jauh lebih formal karena materinya jauh lebih serius. Jadi kadang-kadang pakaian kita adalah bagian dari kesan yang ingin kita sampaikan, dan itulah yang saya coba sampaikan di pakaian seperti ini. Usul lain kalau misalkan Anda harus ini masuk ke semi formal kalau kategori saya. Sifatnya di luar ruangan, outdoor istilahnya, Anda bisa pakai batik yang serupa, warnanya lebih terang tapi mungkin lengan pendek. Oke, ini ada foto juga di mana salah satu contoh smart casual yang juga, dan terus terang ini yang paling sering, yaitu saya pakai blazer atau jas, pakai kaos, pakai jeans, dan pakai sneaker. Ini adalah padanan yang paling sering saya pakai ketika saya diundang ke kampus.
biasanya sih ke kampus untuk bicara soal kreativitas atau kreatif industri atau mungkin soal kewirausahaan atau hal-hal lain lah, semangat keindonesiaan. Biasanya saya selalu pakai jas, dan pilihan jasnya bisa ragam, biru, off-white, coklat, hitam, abu-abu, apapun. Dan kaosnya juga disesuaikan, dipadu-padankan dengan warna yang tepat. Kalau jeans kan selalu biru, biasanya idealnya sih birunya yang relatif lebih tua, jangan yang terlalu muda karena akan mungkin menghilangkan kesan formal dari semi formal yang dibutuhkan. Itu kurang lebihnya. Saya punya sedikit tambahan kaitannya dengan cara berpenampilan atau yang mesti diperhatikan, bahan pakaian. Mesti disadari bahwa kadang-kadang kita tuh suka salah pakai jas untuk acara yang salah gitu. Saya ambil contoh gini, saya punya 2 setelan jas andalan yang bahannya tidak mudah kusut. Saya seringkali itu pergi untuk baru pulang 3 hari kemudian. Dan dalam 3 hari itu kadang-kadang ada 6 pekerjaan. Jadi saya sering pakai jas yang sama, tapi ganti dalamannya doang atau ganti setelan dasinya doang. Nah, bayangkan Anda mesti pergi bolak-balik, kadang-kadang naik kereta, kadang-kadang naik pesawat, mesti bungkus pakaian dan segala macamnya. Pakaian jasnya baru dipakai. Karena kalau saya malas ribet, mungkin ada banyak laki-laki lain 6 acara 6 jas atau 6 setelan gitu. Saya sih nggak seperti itu. Tapi perlu diperhatikan bahwa ada bahan yang nggak gampang kusut. Ini aja blazer saya adalah salah satu contoh blazer yang tidak gampang kusut. Bahkan sebenarnya hampir semua blazer yang saya punya itu faktor kusut tidaknya itu sering saya perhatikan karena saya agak malas gitu. Paling enak pilih jas yang bahannya tidak mudah kusut. Saya tahu persis, saya nggak tahu namanya, tapi saya tahu persis ada yang gampang sekali kusut. Kemudian punya ragam pilihan warna kemeja dan dasi. Untuk cowok-cowok kadang-kadang milih dasi, milih kemeja itu adalah petualangan menyenangkan. Batik juga sama. Ada batik dan tenun yang gampang kusut, ada yang tidak gampang kusut. Nah, untuk pekerjaan kita, saya utamakan cari yang nggak gampang kusut. Kita kadang-kadang nggak tahu berapa lama kita mesti nunggu, kita mesti duduk dulu. Ketika berdiri, nih kita lagi duduk nih, pakai batik misalnya, ketika kita berdiri langsung kelihatan ada lipatannya. Jadi bahan adalah faktor yang mesti diperhatikan, bukan hanya kaitannya dengan cuaca, tapi lebih kepada kondisi yang layak untuk dipresentasikan konteksnya dengan pakaian kita.